Selamat pagi saudara. Selain informasi pencuri yang diamuk massa tadi, masih ada informasi lain, diantaranya anggota polisi dikeroyok saat bubarkan balap liar di Pondok Indah, serta siasat sejumlah wanita yang menjadi otak kejahatan dalam segmen khas Buser Pagi, Info Kriminal. Langsung saja kita jelang Buser Pagi selengkapnya. Saya Aziza Hanum. Ketahuan mencuri motor, seorang pemuda dikeroyok massa di Tambora, Jakarta Barat pada Selasa malam tadi. Pelaku yang membawa pisau sempat melukai warga. Aksi main hakim sendiri terjadi di Jalan Pekapuran, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Selasa malam tadi, seorang pemuda jadi bulan-bulanan massa lantaran tertangkap tangan mencuri sepeda motor. Masukin pos. Massa kesal karena saat dipergoki, pelaku justru mengeluarkan pisau dan sempat melukai salah seorang warga. Pelaku pun kemudian dimasukkan ke dalam pos keamanan sambil menunggu polisi datang. Sempat udah hampir mau dibawa karena udah nyala, kondisi motor udah nyala, biasanya udah nyala dan udah jebol sih. Nah, habis udah dikirakin maling, malingnya ngeluarin pisau. Pisau dan bahkan tadi ada sebagian dari warga yang sempat kena pisaunya. Di tengah kerumunan warga yang masih emosi, polisi akhirnya bisa mengevakuasi pelaku ke Polsek Tambora. Petugas juga masih memburu satu rekan pelaku lainnya yang berhasil kabur. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Terjatuh dari motor saat berupaya mempertahankan tasnya yang dijamret seorang wanita di Medan, Sumatera Utara terluka parah. Akibat aksi jambret yang terekam CCTV Selasa pagi kemarin tersebut, korban kini kritis di rumah sakit. Inilah detik-detik aksi penjambretan di Jalan Aksara, Medan Tembung, Selasa pagi kemarin. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang wanita yang sedang dibonceng suaminya terjatuh dari sepeda motor. Naas, korban yang berusaha mempertahankan tasnya justru terhempas ke aspal hingga terluka parah. Selasa siang, polisi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi. Dari rekaman CCTV terungkap jika pelaku beraksi seorang diri. 5 pagi ibu itu mau ke pajak sama anaknya bagian 3 yang mengendari sepeda motor, kemudian pas tepatnya di depan ini terjadilah pelaku menarik ibunya dari belakang karena kebetulan ibu itu duduknya paling belakang, jadi tarik tasnya terjatuhlah sehingga ibu itu membentur aspal. Korban hingga kini masih kritis di rumah sakit, sementara polisi masih memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Cuk Arbianto melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Saudara, pelaku kejahatan selama ini identik dengan kaum pria. Padahal tidak sedikit pula perempuan yang mampu melakukan aksi serupa. Sebagian bahkan menjadi otak tindak kejahatan tersebut. Lalu, apa yang menyebabkan maraknya keterlibatan perempuan dalam dunia kejahatan? Saudara, berikut segmen khas Buser Pagi, Info Kriminal. Sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Saudara, dianggap sebagai kaum lemah, belakangan banyak wanita yang justru menjadi dalang sejumlah kasus kejahatan. Keterlibatan perempuan dalam dunia kriminalitas pun sedikit banyak mengubah stigma yang ada dalam masyarakat. Lalu bagaimana caranya agar kaum hawa tidak terjerumus ke dalam lembah hitam kejahatan? Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Kegeraman Nirina Zubir tak terbendung. Dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya pertengahan November lalu, artis 41 tahun ini membeberkan kasus mafia tanah yang ia alami.
Yang membuat miris, otak pelakunya adalah seorang wanita yang selama ini dipercaya oleh Nirina dan keluarganya. Kenapa saya emosi sekali? Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jerih payahnya, Pak. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru, bisnis baru. Dalang dibalik kejahatan ini adalah mantan asisten rumah tangga Ibunda Nirina, yakni Riri Hasmita, bersama suaminya Endrianto. Dibantu notaris bernama Farida dan Ina Rosaima, serta Erwin Ridwan, selaku pejabat pembuat akta tanah. Tak tanggung-tanggung, rumah dan lahan yang digelapkan mencapai nilai 17 miliar rupiah. Para pelaku ini kemudian berubah sertifikat atas nama kedua orang ini, kemudian digadaikan lagi. Ada yang 1,3 miliar, ada yang 1,5 miliar. Ini yang kemudian dipakai oleh para pelaku ini. Selain kasus yang menimpa artis Nirina Zubir, sejumlah modus kejahatan lain ternyata juga tidak sedikit yang menempatkan kaum Hawa sebagai pelaku utamanya. Seperti dua wanita ini yang menjadi tersangka pencurian sejumlah mobil. Korbannya merupakan kenalan mereka di media sosial. Lalu dengan kedok mengajak bisnis dan bertemu di sebuah hotel. Korban justru dibius dan barang-barang berharganya termasuk mobil dibawa kabur para tersangka. Mencari target dengan iming-iming pertama tentu kencan ya, janjian kencan, dan juga sebagian dijanjikan untuk ikutan bisnis kopi. Setelah meminum kopi tersebut maka korban pingsan. Ya. Disitulah kemudian para pelaku mulai mengambil properti atau barang-barang milik korban. Di Semarang, Jawa Tengah, polisi meringkus komplotan perampok yang lagi-lagi didalangi seorang wanita. Pura-pura menawarkan modal investasi sebesar 1 miliar rupiah. Korban yang terpancing diajak ke sebuah penginapan. Namun dari rekaman CCTV, terlihat dua rekan pria pelaku sudah menanti di tempat tersebut. Korban yang diancam dengan senjata tajam tak berdaya saat mobilnya dirampas komplotan wanita cantik tersebut. Datang ke rumah yang disewa oleh tersangka perempuan, kemudian di situ mereka berkomunikasi. Tidak lama ini perempuan tersangka ini keluar, terus datang dua orang dengan membawa barang bukti linggis. Ya, kemudian melakukan pengancaman, mengikat, kemudian melakban, menggiring dua korban tadi dari rumah itu naik ke mobil. Menjanjikan. Usaha apa? Investasi. Investasi senilai 1 miliar. Mbak menyanggupi? Iya. Ada uangnya? Enggak ada. Keterlibatan perempuan dalam dunia kejahatan sedikit banyak mengubah stigma masyarakat yang selama ini menganggap perempuan sebagai kaum lemah. Namun, kemampuan perempuan melakukan tindak kriminal bukan tanpa sebab. Wanita diketahui sama-sama saja dengan pria dalam rangka potensi berbuat jahat. Sebagai manusia kita memiliki potensi yang kemudian jika bertemu dalam lingkungan yang kondusif untuk itu, memiliki niat yang cukup kuat untuk itu, maka jadilah kejahatan. Tekanan ekonomi yang ada pada wanita sendiri, bisa juga tekanan itu muncul dari gaya hidupnya. Yang kedua adalah model. Jadi dia memiliki model ya, memiliki orang yang dilihatnya, diacunya, digugunya sebagai model yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi dia. Lalu bagaimana caranya terhindar dari keterlibatan dalam aksi kejahatan? Dibanding pria, para wanita pada dasarnya lebih tidak menyukai kekerasan. Agar tidak terjerumus dalam dunia kejahatan, perempuan harus benar-benar memahami lingkungan sekitarnya. Carilah orang yang bisa dipercaya untuk berbagi cerita, karena emosi negatif yang terus dipendam bisa memicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Dan terakhir, carilah sosok panutan yang bisa membimbing dan merubah sifat jahat menjadi kebaikan.
Saudara, fakta bahwa perempuan bisa menjadi otak aksi kejahatan sudah terbukti. Bukan tanpa sebab, modernisasi, tekanan ekonomi hingga pengalaman buruk bisa menjadi faktor pemicu. Tapi tentu saja, menanamkan nilai-nilai positif sejak dini bisa mencegah seseorang untuk melakukan tindakan di luar norma. Demikian info kriminal kali ini, saya Tianisa beserta juru kamera Teguh Prihantoro melaporkan dari Jakarta. Saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah telah kami rangkum dalam Buser 6. Lihat sendiri saudara-saudara. Lihat sendiri. Brimob Pamahe brutal mengeluarkan tembakan mengenai warga. Perlawanan dilakukan warga terhadap polisi yang hendak menangkap sejumlah pelaku pembakaran kantor desa Tamilau, Awahai, Maluku Tengah, Selasa pagi kemarin. Aksi warga dibalas polisi dengan tembakan peluru karet dan gas air mata. Akibatnya sejumlah warga mengalami luka tembak, sementara kendaraan petugas dirusak dan beberapa polisi terluka. Pasca bentrokan, warga juga memblokade jalan utama sehingga akses dari dan ke kota Masohi lumpuh total. Bentrokan antara pedagang pasar Jungjang Cirebon dan anggota Ormas tidak terhindarkan. Pedagang menolak kiosnya dibongkar, sedangkan anggota Ormas tetap memaksa alat berat masuk ke dalam pasar. Pedagang bersikeras menolak eksekusi karena menilai harga kios baru yang ditawarkan pengembang terlalu mahal. Pedagang yang kalah jumlah akhirnya hanya bisa pasrah. Ini baju terakhir anak saya. Bapak ngerasa Sambil menahan tangis, ZU menceritakan kisah pilu yang ia alami. Ibu rumah tangga berusia 19 tahun ini mengaku diperkosa berulang kali oleh 4 teman suaminya sendiri saat sang suami tidak berada di rumah. Tak hanya itu, dalam kejadian terakhir di rumahnya di Tambusai Utara, Rokan Hulu, bulan September silam, anak korban yang masih bayi meregang nyawa akibat kekerasan pelaku. 1 tersangka sudah ditangkap polisi, sementara 3 lainnya masih buron. Kebakaran melanda sebuah mobil di tol dalam kota Slipi arah Tomang, Jakarta Barat, Selasa malam tadi. Dengan cepat, kobaran api melalap seluruh bagian mobil jenis SUV ini. Tidak ada korban jiwa karena seluruh penumpang, yakni suami, istri, dan anak, berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari bagian mesin kendaraan. Detik-detik truk pembawa kayu menabrak bus polisi terekam kamera CCTV di perempatan Paal 10 Kota Baru Selasa pagi kemarin. Truk yang melaju dari Simpang Rimbo menabrak bagian belakang bus yang membawa puluhan siswa SPN Polda Jambi hingga terguling. Akibatnya seorang siswa SPN tewas di lokasi, sementara 8 lainnya dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah pelaku prostitusi online, 3 diantaranya waria, terjaring razia di sejumlah kos dan hotel di Jalan Siliwangi, Sukabumi, Selasa petang kemarin. Dari 10 orang yang ditangkap, 2 pelaku ternyata juga kedapatan menjadi pengedar obat keras. Keduanya mengaku baru 3 bulan menjual obat terlarang kepada pelanggan untuk meningkatkan stamina. Rekaman aksi pemukulan anggota TNI terhadap polisi perempuan di sebuah kafe viral di media sosial. Apa pemicunya? Buser Pagi akan segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.